jadi hari ini kita akan mewawancari salah satu toko tekstil yang ada di Pasar Baru, yaitu toko Isardas. Berikut wawancara kita bersama salah satu narasumber. Selamat pagi dengan kakak siapa? Dengan kakak Reni. Boleh izin bertanya tentang batik nggak kak? Oke. Ya, jadi kira-kira bagaimana kakak mulai berbisnis sebagai penjual baju batik? Ya, berbisnis kita emang udah berbisnis gitu, batik. Oh, emang udah ada. Ada batik kayak Kira-kira yang membedakan kakak menjual batik sama toko-toko lain tuh bedanya apa? beda kalau kita kan dari batik kita kan sendiri gitu loh. Kira-kira ada ininya kak, kayak sejarahnya gitu? Sejarahnya enggak sih, biasa aja. Terus gimana caranya kakak menentukan harga untuk produknya? Kalau kita sesuai dengan pasaran, terus sama yang kita kan dari penjahit sendiri ya kan. Oh, dari penjahit sendiri. Kalau batik kira-kira itu pakai yang ngebatiknya ada prosesnya atau Iya, ada proses. printing atau Kita printing pakai gitu. printing? Pokoknya kita tailor sendiri lah, jahit sendiri. Jahit sendiri. Terus selain batik kira-kira ada apa lagi kak di sini? Buat jas, satu style jas, Kemeja. ya. Bagaimana di toko ini menentukan model batiknya? Kayak custom kah apa gimana? Kita ada rancang sendiri, custom gitu. Terus kalau misalnya orang yang mau beli, apakah butuh waktu yang prosesnya kayak booking dulu lama, apa bisa langsung? Tapi kita paling lama 3 hari lah. 3 hari, kalau enggak seminggu. Tergantung modelnya kali ya? Iya. Terus kalau boleh tahu bagaimana sih strategi pemasaran yang dilakuin untuk meningkatin penjualan sama memperoleh bahan baku batiknya itu dari mana kak? Kita bahan bakunya dari sendiri sebelum itu. Iya, bahan baku sendiri. Terus yang ngolahnya ya? Iya. Yang ngolah kita dari penjahit sendiri. Oh, dari penjahit sendiri. Saya mau nanya, itu bagaimana di pasar Atop ini untuk menghadapi sesama persaingan penjual batik? Sama itu ya. Iya, sesama penjual batik di sini. Ya, kita kan masarin aja tadi. Yang benar gitu kan kita nggak tahu ya kan. Iya. Biasanya kita pakai Instagram atau online, gitu aja. Iya. Terus saya mau nanya, target pasar untuk produk batik di sini itu apa ya? Target pasaran? Targetnya Iya. Untuk dewasa kah atau dewasa, anak-anak? kita dewasa biasanya. Oh, jadi ini targetnya untuk dewasa ya? Iya. Iya. Oke. Jadi saya mau tanya, bagaimana sih cara menangani masalah kualitas dalam produksi baju batik di sini? Kita kan kualitas itu kan bagus ya kan. Ininya kan. Kualitas kita kan bagus. Kali kalau misalnya kalau ada customer yang komplain, kali kita tanganin aja gitu. Dan terakhir ini, bagaimana sih peran tradisi dalam bisnis batik di sini? Tradisi. Oh, kita kadang-kadang suka ada promo. Kalau lagi ada promo misalnya beli 2 gratis 1, kalau nggak tergantung sih, kalau misalnya paket Ramadan gitu, kalau lagi Ramadan promo ya gitu aja. Ya kalau begitu terima kasih ya Bu sudah mau diwawancarai oleh kami. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu Rework Clothing. Pakaian rework atau rework clothing dalam bahasa Inggris adalah baju hasil dari
baju bekas atau kain sisa-sisa yang bisa menjadi pakaian bekas tersebut bisa digunakan kembali melalui hasil yang digabungkan atau diubah menjadi baju dengan model dan gaya yang lebih baru. Proses rework ini biasanya melibatkan kreativitas dalam menggabungkan dua atau lebih pakaian menjadi sesuatu yang unik. Selain itu, baju bekas adalah bahan yang dipakai untuk rework juga. Bisa berupa kain sisa dari pabrik-pabrik tekstil yang ada. Rework clothing ini menjadi tren tersendiri di dunia fashion. Karena selain bisa tampil dengan gaya baju yang unik, tren ini juga sangat ramah lingkungan karena mengurangi limbah pakaian yang ada. Nah, ide bisnis yang seperti contoh-contoh berikut merupakan kain-kain sisa yang bisa digunakan kembali, seperti contohnya membuat jaket dan batik-batik yang bisa diolah kembali. Nah, bisnis kami ini menggunakan kain batik sebagai bahan yang akan kami gabungkan dalam pembuatan baju rework. Rework menggunakan kain batik. Rework clothing dengan menggunakan kain batik adalah proses memperbarui atau mengubah pakaian yang sudah ada dengan menambahkan atau mengganti bagian-bagian tertentu menggunakan kain batik. Ini menciptakan penampilan yang baru dan unik sambil memanfaatkan keindahan dan kekayaan motif batik. Rework menggunakan kain batik. Yang pertama, menambahkan panel batik, yaitu menambahkan panel kain batik ke pakaian yang sudah ada. Ini memberikan sentuhan yang unik dan menciptakan penampilan yang berbeda dari pakaian aslinya. Yang kedua, mengganti bagian tertentu, yaitu mengganti bagian-bagian tertentu dari pakaian dengan kain batik. Misalnya mengganti lengan kemeja atau bagian depan kaos dengan kain batik. Ini memberikan nuansa yang segar dan unik pada pakaian yang sudah ada. Dan yang ketiga, membuat aksen atau detail, yaitu menggunakan kain batik untuk membuat aksen atau detail tambahan pada pakaian untuk menampilkan motif batik dengan lebih jelas. Rework clothing dengan kain batik adalah cara yang kreatif untuk memperbarui pakaian yang sudah ada sambil menghargai keindahan dan warisan budaya motif batik. Dengan bereksperimen dengan berbagai kombinasi warna dan motif, Anda dapat menciptakan penampilan yang unik dan personal. Selanjutnya ada mind map dari produk rework clothing kami. Di mind map ini terdapat white hat, yaitu facts, yellow hat, yaitu optimism, black hat, yaitu difficulties, lalu ada red hat, yaitu emotions, green hat, yaitu ideas, dan yang terakhir ada blue hat, yaitu management. Yang pertama, kita mulai dari white hat. Rework clothing berawal dari keresahannya lantaran banyaknya limbah kain yang dihasilkan dari bisnis pakaian lain. Akhirnya, sisa-sisa kain yang ada dimanfaatkan untuk membuat rework clothing. Lalu, pakaian yang digunakan untuk rework dapat berupa pakaian baru ataupun pakaian bekas. Kombinasi antara dua pakaian
atau kain untuk menciptakan suatu produk baru. Selanjutnya, yellowhead. Di dalam yellowhead ada meminimalisir sampah dari setiap produksi. Lalu ada terdapat mengurangi limbah tekstil yang menumpuk. Selanjutnya ada mendukung iklim industri fashion yang lebih sustainable dengan prinsip sirkularitas yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada black hat, yaitu harga pakaian bekas yang dijual ke konsumen menjadi lebih mahal karena hasil rework yang menggabungkan dua pakaian. Lalu ada red hat, yaitu emotions, yang dengan rework clothing, satu item baju biasanya akan dimodifikasi sesuai selera dengan cara memotong, menghias, atau bahkan menggabungkan beberapa potong baju menjadi suatu model yang baru. Selanjutnya ada green hat, yaitu ideas. Menggabungkan pakaian bekas maupun baru dengan kain yang mengandung unsur seni budaya seperti lukisan, batik, tenun, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu blue hat, yaitu manajemen, yang menghasilkan desain-desain unik dan memiliki ciri khas khusus dibanding fashion lainnya. Selanjutnya, membuat baju rework yang berbeda dari clothing rework brand lain dengan menggabungkan seni dan budaya. Setelah melakukan wawancara dengan toko tekstil yang menerapkan sistem custom, kami terinspirasi untuk menerapkan sistem custom juga dengan menyediakan berbagai pilihan motif batik dan juga menyediakan opsi untuk mengukur dan menyesuaikan dengan ukuran pembeli produk kami. Lalu setelah kami melakukan survei mengenai produk kami kepada orang-orang sekitar, feedbacknya positif karena produk kami menggabungkan seni dan kebudayaan Indonesia. Dengan menggunakan batik, kami mempromosikan budaya dan membuat pandangan orang terhadap batik yang tadinya hanya sebagai pakaian formal dapat dipakai sebagai baju kasual yang dapat digunakan sehari-hari karena digabungkan dengan jenis pakaian seperti t-shirt, sweatshirt, dan lain-lain. Sekian penjelasan mengenai produk kami. Jika ada salah kata atau kekurangan apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih.